Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan akad-akad transaksi dalam bisnis syariah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muntadir dan teman saya Bagas Oke Perdinusa. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yaitu akad-akad transaksi dalam bisnis syariah. Pertama, kita bedah dulu apa sih itu akad, apa itu transaksi, dan apa itu bisnis syariah. Pertama, akad. Akad yaitu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan secara menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Sedangkan transaksi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan pemenuhan pada harta atau keuangan seseorang yang dipunyai, baik berkurang ataupun berlebih atau bertambah. Sedangkan bisnis syariah yaitu suatu kegiatan usaha yang berlandaskan hukum Islam. Baik, lanjut kepada unsur-unsur akad. Yang pertama, pertalian ijab dan qabul. Harus adanya ijab dan qabul itu menjadi unsur-unsur akad. Apa itu ijab? Ijab itu kehendak seseorang oleh satu pihak. Sedangkan qabul adalah menerima dari kehendak seseorang tersebut. Contoh dari ijab yaitu, jadi gini, ketika saya mau membeli barang, saya membeli barang kamu dengan harga sekian, terus langsunglah dijawab oleh si qabul atau oleh orang yang mempunyai barang. Oke, saya terima, saya jual barang ini dengan harga sekian. Nah, itu yang disebut dengan ijab qabul. Yang kedua, dibenarkan oleh syara, yaitu dalam transaksi syariah harus dibenarkan oleh syara. Tidak melanggar hukum-hukum syara, seperti contoh barang yang dijual yaitu barang haram, atau cara transaksi riba. Nah, itulah yang tidak boleh dalam transaksi bisnis syariah. Yang ketiga, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Baik, lanjut sumber hukum akad transaksi dalam bisnis syariah, yaitu sumber hukumnya pertama dari Al-Quran. Ada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hakami litaqulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan terbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Yang kedua, yaitu hadis. Salah satu contoh hadis yaitu Rasulullah bersabda, orang muslim itu berserikat dalam 3 hal, yaitu rumput, air, dan api. Poin ketiga, hukum akad dalam bisnis syariah yaitu ijtihad. Kedudukan ijtihad yaitu berada di paling puncak. Kenapa? Karena ketentuan-ketentuan muamalah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis itu bersifat umum, sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan muamalah selalu berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bentuk akad transaksi dalam bisnis syariah. Terbagi 2. Yang pertama akad tabaru dan yang kedua akad tijaroh. Apa itu akad tabaru? Akad tabaru yaitu akad yang non transaksional, yaitu akad yang tidak akan menimbulkan keuntungan bagi si penjualnya, ya, tidak akan mendapatkan keuntungan. Saya klasifikasikan akad tabaru itu ada 3, yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan satu lagi itu memberikan sesuatu atau giving something. Dan meminjamkan uang ada 3 lagi, terbagi 3 lagi,
Yang pertama itu qard adalah meminjamkan uang tanpa jaminan. Yang kedua yaitu rohan, meminjamkan uang dengan persyaratan atau dengan jaminan. Yang ketiga yaitu hiwalah, mengalihkan hutang kepada seseorang, mengalihkan piutang kepada seseorang. Contoh gini, saya kasih contoh ya. Contoh, si A mempunyai hutang ke si B dan si B mempunyai hutang ke si C. Jumlah hutang semuanya ini 100.000, contoh 100. Nah, ketika si C menagih hutang ke si B, sedangkan si B tidak mempunyai uang dan si B mengalihkan hutangnya ke si A. Jadi yang mempunyai hutang itu si A kepada si C. Berarti si C ini tidak harus menagih kepada si B, melainkan menagihnya kepada si A. Nah, itulah yang dimaksud dengan akad hiwalah, yaitu mengalihkan piutang si B ke si C. Lanjut, meminjamkan jasa. Poin-poinnya yaitu pertama, wakalah adalah melakukan sesuatu atas nama orang lain. Yang B yaitu wadiah adalah apabila akad wakalah dirinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menjadikan jasa bentuk minjaman seperti ini disebut wadiah. Yang C yaitu kapalah adalah variasi lain-lain dari akad wakalah dan transaksi wadiah. Masuk kepada verifikasi yang ketiga yaitu memberikan sesuatu. Contohnya yaitu seperti hibah, terus sodako, zakat. Nah, itulah yang dimaksud dengan akad tabaru, berdasarkan memberikan sesuatu. Lanjut kepada yang kedua, bentuk-bentuk akad transaksi dalam bisnis syariah, yaitu yang kedua akad tijaroh. Apa yang dimaksud dengan akad tijaroh? Akad tijaroh yaitu akad yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang melakukan transaksi tersebut. Seperti contoh, akad tijaroh itu seperti jual beli gitu kan, jual beli barang, maka itu akan menimbulkan keuntungan. Bentuk-bentuk akad transaksi bisnis syariah yang kedua yaitu kita bisa lihat di sini, akad tijaroh. Akad tijaroh yaitu akad yang menghasilkan laba atau keuntungan. Bisa dikatakan adalah transaksi yang menguntungkan atau mendapatkan laba. Di sini akad tijaroh dibagi dua, yaitu natural certainty contract dan natural uncertainty contract. Kita bahas yang natural certainty contract. Yang pertama yaitu al-murabahah. Apa yang disebut dengan al-murabahah? Yaitu jual beri barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan. Seperti usahanya itu seperti contoh warung-warung yang biasa kita lihat ya di tempat-tempat kita. Mekanismenya yaitu mereka membeli barang dengan harga, contohnya ya, dengan harga 10.000 dan menjualnya kembali dengan harga 11.000. Nah, bisnis yang seperti itu dibolehkan dalam syariat Islam. Bisnis seperti itu disebut al-murabahah. Terus yang kedua yaitu salam, pesanan barang dengan pembayaran di muka. Dengan persyaratan yang telah ditentukan. Seperti contoh, saya memesan barang kepada si B gitu kan, nih uangnya dulu, tar barangnya kapan gitu kan, nyusul dikirimnya 2 hari kemudian. Lanjut kepada yang ketiga yaitu ba'al istisna, jual beri berdasarkan pesanan. Transaksi bai'al istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan.
Seperti contoh, si perusahaan ini dia bergerak di apa ya, bisa dikatakan di bisnis manufaktur atau membuat barang. Seperti gini nih contohnya, si A mau membuat rumah, sedangkan si B dia itu mempunyai bisnis mebel gitu kan, contoh membuat pintu gitu kan, pintu. Nah, si A ini mesenlah ke si B, B bikinin gua pintu seperti ini, berapa harganya? Segini. Nah, ketika udah selesai baru bisa dibayar. Nah, itulah yang disebut dengan bai al istisna. Lanjut, yang keempat yaitu al ijaroh, sewa. Al ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam perkembangannya, kontrak di ijarah dapat pula dipadukan dengan kontrak jual beli yang dikenal dengan istilah sewa beli. Lanjut kepada poin kedua ya, yang di sini natural uncertainty contract. Natural uncertainty contract atau akan dalam bisnis tidak memberikan kepastian pendapatan atau return baik dari segi jumlah, tingkat returnnya bisa positif, negatif atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi, kontrak-kontrak investasi secara sunatullah. Dalam akad jenis ini ada tiga natural uncertainty kontrak adalah musyarakah, mujaroah, dan musakoh. Apa yang disebut musyarakah? Musyarakah yaitu kerjasama modal. Contoh gini, saya mempunyai modal 10.000 dan teman saya mempunyai modal 10.000 juga. Nah, kita satuin jadilah 20.000 gitu kan. Kita usaha bareng-bareng dengan kontrak keuntungan yang sudah ditentukan di awal. Contoh saya 50%, teman saya 50%. Dengan cara kerja kita kerja bareng-bareng tanpa ada iri ataupun rasa dibebankan yang berlebih gitu kan. Itu yang disebut dengan bisnis musyarakah. Yang kedua itu mujaroah. Mujaroah adalah akad persekutuan dalam bidang pertanian. Bentuk akad mujaroah adalah adanya ketidakpastian pembayaran upah karena pekerja akan dibayar dengan hasil pertanian yang belum tentu adanya atau tidak pasti jumlahnya. Jadi yang dimaksud dalam mujaroah ini, jadi gini, si A mempunyai sebidang sawah dan dia tidak bisa menggarapnya sendiri, maka dia bekerja sama dengan si B. Tolong urusin sawah saya, nanti kita hasilnya bagi dua. Nah, itulah yang disebut dengan akad mujaroah. Yang ketiga yaitu akad musakoh. Akad musakoh yaitu akad kerjasama atau perserikatan dalam bidang pertanian untuk mendapatkan buah atau hasilnya. Satu pihak memiliki pohonnya, sedangkan pihak lain mengerjakannya. Jadi buahnya dibagi di antara mereka berdasarkan perbandingan yang telah disepakati.